Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Okta Puji Asmawan, NIM 19651065 dari kelas 3C, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang audit pada sistem PDE. Komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE, namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu perangkat keras atau hardware komputer, perangkat lunak atau software komputer, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang terakhir metode pemrosesan data. Perangkat keras atau hardware komputer. Hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU, yang kedua peralatan input atau input device, yang ketiga peralatan output, yang keempat peralatan komunikasi komputer, dan yang terakhir secondary storage. Perangkat lunak atau software komputer. Perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi yang pertama sistem operasi, yang kedua program unit atau utility programs, yang ketiga employees dan assemblies, dan yang terakhir sistem manajemen basis. Metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu traditional file method. Pada metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atas siklus akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya dapat diakses oleh suatu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya duplikat data. Apabila 2 program aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Kemudian database method. Database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Metode pemrosesan data. Ada 3 jenis metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu batch entry atau batch processing, online entry atau batch processing, dan yang terakhir online entry atau online processing. Kelebihan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Yang pertama, sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimaksudkan secara build-up ke dalam komputer. Kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Yang ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sudut dilihat daripada sistem manual. Yang keempat, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual.
Yang keenam, berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. Yang ketujuh, pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dari sistem manual. Dan yang terakhir, pada sistem PDE, lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas: pertama, pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu: yang pertama, pengendalian organisasi dan operasi; yang kedua, pengendalian perencanaan sistem dan dokumentasi; yang ketiga, pengendalian hardware dan software sistem; dan yang terakhir, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Kemudian, yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi, seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Yang kedua, kompleksitas operasi komputer klien. Yang ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Yang keempat, kesediaan data dalam hard copy dan computer readable form. Yang terakhir, penggunaan TAP atau teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Kelima, hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam SPAP 311 dalam paragraf 9. Metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Kemudian catatan akuntansi, dokumen pendukung, machine readable information, dan akan khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data, dan terakhir, jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Menentukan resiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut, dan yang terakhir, melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 2 cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu: pertama, pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer, dan yang terakhir, pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.